Ada sekitar 9 nih Kak Diki. Banyak sekali ya. Kesalahannya, betul, kesalahan orang tua, kekeliruan kita gitu ya. Dan bagaimana ternyata kekeliruan itu bisa berdampak pada kesehatan mental anak, pada perkembangan anak selanjutnya gitu. Dari 9 ini saya akan countdown gitu ya, hitung mundur dulu ya, mulai dari yang 9 mungkin ya, Kak Diki ya. Yang pertama itu adalah micromanaging atau apa ya? Kalau micromanaging itu kan kayak orang tuanya itu, yang namanya orang tua pasti mencintai anaknya dong ya, nggak mungkin nggak ya, dan pengen anaknya itu sukses gitu. Tapi dengan micromanaging ini akhirnya orang tua kita ini tuh berbuat terlalu banyak untuk anak, jadi cenderungnya rescue anak ketika anak ada kesalahan, ketika anak ada kesulitan kita langsung buru-buru untuk apa ya, untuk membantu anak gitu ya, karena nggak salah sebenarnya, karena kan sudah sifat alami dari orang tua ya, nurturingnya ya, karena kita sayang sama anak. Tapi akhirnya ketika kita melakukan micromanaging ini, kita berbuatnya tuh terlalu banyak untuk mereka gitu. Akibatnya apa? Anak-anak terus bergantung pada orang tua gitu ya. Kemandiriannya sulit tercapai, terus kurang bisa mengatur diri sendiri ya, terus problem solvingnya juga kurang berkembang gitu, karena apa-apa tuh pasti mikirnya tenang aja deh, ada mama aku, tenang aja ada papa aku gitu ya. Jadi orang tua akan selalu ada untuk terus membantu mereka gitu ya. Terus juga kadang membuat anak nih akhirnya tuh kurang termotivasi gitu, kurang memiliki dorongan dari dalam diri, karena semuanya sudah ada, semuanya sudah terfasilitasi gitu kurang lebih. Jadi dan kurang inisiatif juga ya. Jadi kalau ada apa-apa ya nunggu aja, karena pasti akan diperintah gitu. Kalau ada kesalahan ya pasti ada yang merescue gitu ya. Jadi itu cukup bahaya juga ya. Kadang kita sebagai orang tua perlu membatasi sejauh mana kita membantu anak, sejauh mana anak perlu diberikan kesempatan untuk salah gitu ya, kesempatan untuk keliru gitu, dan bagaimana kita mendukung mereka bersama-sama anak untuk mengatasi kesalahan-kesalahan yang dia buat gitu ya. Lalu yang ke-8 ya, tadi baru 9 nih. Yang ke-8 adalah role model yang ternyata kita tidak cukup baik gitu ya. Untuk menjadi role model dari anak-anak gitu ya. Tentu yang namanya tugas kita sebagai orang tua kan menjadi teladan yang baik ya untuk anak ya. Tapi kita sendiri sebenarnya sulit menemukan role model kita sendiri gitu ya, karena terlepas dari mungkin orang tua kita yang tidak sempurna juga. Dulu zaman kita menjadi anak, orang tua kita kan nggak ada sekolahnya ya gitu ya. Jadi kita sendiri kesulitan sebagai orang tua nih, kita kesulitan untuk untuk mencari role model, sehingga bagaimana kita mau menjadi role model yang baik untuk anak gitu ya. Terus misalnya seperti apa tuh? Misalnya kita mudah marah, aduh saya berefleksi sendiri nih ya, apalagi dengan beban-bebannya orang tua sekarang gitu ya, dengan kesibukan, dengan tanggung jawab atau amanah yang lain, tentu banyak sekali yang harus dilakukan oleh orang tua gitu. Terus akhirnya kita jadi cenderung mudah marah nih ketika di rumah gitu ya, terus menyalahkan orang lain, terus mengatakan hal yang tidak benar atau berbohong misalnya di depan anak gitu ya, terus menyalahkan anak gitu, sehingga anak tuh akhirnya kan melihat gitu ya, mencontoh, oh ternyata begini ya cara mengelola emosi itu begini, cara merespon terhadap masalah tuh seperti ini, oh cara berkomitmen atau cara berinteraksi sama orang lain tuh seperti ini. Nah gitu sih ya. Jadi memang kita perlu banyak-banyak mawas diri gitu ya, ketika telah melakukan kekeliruan, perlu berefleksi kembali gitu, perlu cari tahu apa sih yang menyebabkan kita mungkin melakukan hal-hal yang tidak pantas gitu untuk ditiru oleh anak. Selanjutnya adalah bullying. Tentu Kak Diki atau parent semua di sini sering ya mendengar ya, ternyata bullying itu nggak jauh-jauh ya, bukan dari orang lain. Orang tua nih, kita sendiri itu secara nggak sadar kadang ya melakukan bullying atau intimidasi terhadap anak. Seperti apa tuh misalnya bullying yang dilakukan oleh orang tua? Ya tentu bukan seperti teman yang melakukan bullying ya, tapi misalnya
eh, memerintah anak secara terus-menerus ya, memberikan penugasan-penugasan ke anak tuh yang tidak sesuai dengan kemampuan anak gitu ya. Jadi saking mau anaknya bisa melakukan tugas-tugas atau pekerjaan rumah gitu ya, anak yang kecil tuh dibebankan pekerjaan yang terlalu berat. Padahal kita bisa melihat sesuai dengan kemampuannya gitu, sesuai dengan usianya juga gitu. Atau apalagi ya, misalnya kita mengancam anak, awas loh, kalau kamu nggak makan nanti kamu nggak boleh ikut mama, awas nanti kamu kalau ini nanti kamu digigit sama hantu gitu ya. Jadi ancaman-ancaman yang seperti itu, saya berdiskusi dengan begitu banyak orang tua gitu ya, dalam keseharian, dalam ruang praktek gitu. Tentu maksud orang tua tuh nggak ada yang salah gitu ya. Ancaman-ancaman itu diberikan sebenarnya supaya anak mau nurut untuk kebaikan anak gitu ya. Ini kan perspektif atau sudut pandangnya orang tua ya. Tapi ternyata mungkin kita keliru, me, memberikannya kepada anak gitu ya. Jadi kita perlu cari cara gitu seperti apa supaya tujuan kita tercapai gitu ya. Membuat anak mungkin tahu konsekuensi. Kan lebih nyaman kalau misalnya kalau kamu nggak makan nanti kamu lapar gitu. Kalau lapar nanti malam mama udah nggak bisa lagi nemenin karena mama udah tidur. Misalnya kan kayak gitu ya. Itu kan jelas konsekuensinya dan anak juga tahu, oh kalau aku nggak makan tuh aku tuh lapar, bukan aku digigit hantu gitu ya. Gitu. Nah, anak-anak yang sering mendapatkan penindasan dari orang tua atau bullying ini tentu akan terpengaruh ya dalam tumbuh kembangnya. Mereka kesulitan mempercayai orang lain ya, ada trust issue ibaratnya. Ya iyalah ya, seorang tua yang harusnya memberikan rasa aman, rasa percaya kepada mereka ternyata tuh nggak bisa mereka percayai gitu. Takut biasanya dengan hubungan yang dekat dengan orang lain. Biasanya ini masalah attachment ya, attachmentnya nggak secure sama orang tuanya gitu. Dan bisa jadi mereka melakukan hal yang sama tentunya ke orang lain untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan gitu ya, melakukan intimidasi yang sama gitu ya, menakut-nakuti juga gitu ya, menakut-nakuti orang lain. Jadi anak meniru. Selanjutnya itu yang keenam ya Kak Diki ya. Enam. Ya. Inkonsistensi atau nggak konsisten gitu ya menerapkan aturan-aturan di rumah, kadang boleh kadang enggak gitu. Tentu kita bisa fleksibel ya, tidak strict juga gitu ya, tapi fleksibilitas itu lihat-lihat juga gitu ya, fleksibel dalam hal apa, terus yang mana yang memang menjadi kewajiban gitu, yang konsisten enggak misalnya kayak gitu ya. Jadi kalau misal seandainya orang tuanya tuh bingung mengambil sikap, bingung memutuskan, kadang iya kadang enggak, jadi anak sendiri tuh bingung juga ya. Anak sendiri tuh kebingungan gitu, jadi sebenarnya aku tuh boleh apa enggak sih, jadi sebenarnya kapan yang boleh apa enggak, dan akhirnya anak mendapatkan celah dari situ kan ya gitu. Jadi dia bisa memainkan tuh rules di mana aja, aturan-aturan tuh ternyata bisa dimainin gitu ya. Selanjutnya itu yang kelima mungkin ya, kritik dan perbandingan. Nah ini kadang secara nggak sadar ya kita melakukannya ya. Misalnya, kok kamu nggak bisa sih jadi kayak si A gitu, atau kok kamu gitu, si A kemarin nggak kayak gitu loh, kamu belajar dong dari si A gitu ya. Nah saya pernah misalnya dapat kasus yang kayak gitu, jadi anaknya tuh protes gitu kan, aku kan bukan si A gitu, kalau bunda mau ya jadiin aja anaknya si A aja jadi anak bunda misal gitu, ada yang protes seperti itu ya. Jadi sebenarnya dari sisi orang tua tuh tentu tidak ada maksud ya untuk membandingkan. Maksud dari orang tua adalah membuat anak menjadi termotivasi nih. Kalau kita diskusi dengan banyak sekali orang tua tuh pasti jawabannya itu ya, supaya anak tuh termotivasi. Tapi ternyata dari perspektif anak-anak, sudut pandang anak-anak tuh berbeda nih parents gitu ya. Mereka malah menganggap kenapa sih gitu, dan tidak ada motivasi sama sekali akhirnya gitu ya. Jadi anak kadang cenderung jadinya tuh ya, anak cenderung membanding-bandingkan dirinya juga dengan orang lain, tidak percaya diri, merasa tidak cukup mampu, merasa tidak cukup baik ya, jatuhnya ke kepercayaan dirinya gitu.
Kita lanjut langsung nih Kak Diki. Ya. Langsung ya. Yang keempat adalah struktur atau rutinitas, limits ya, boundaries, batasan tuh yang juga nggak jelas gitu di rumah gitu ya. Jadi sebenarnya kalau rutinitas atau struktur itu sangat baik ya bagi anak-anak, mengurangi anak-anak kecemasan gitu ya. Jadi ada rutinitas, ada jadwal yang memang konsisten gitu ya. Kapan jadwalnya mandi, kapan jadwalnya makan, kapan jadwalnya misalnya sekolah dan les gitu ya. Kalau ada struktur-struktur kayak gitu, anak jadi tahu, oh habis ini aku akan ini. Dan perlu juga jadwal free gitu ya, free time gitu, nggak ngapa-ngapain gitu. Anak terserah memutuskan mau ngapain, entah mau rebahan, entah mau nonton gitu ya, entah mau coba bikin-bikin apa yang dia suka. Nah itu perlu didiskusikan sama anak-anak gitu ya, sehingga yang pertama dari sisi anak-anak, mereka tahu sehari-hari itu akan ngapain aja, mengurangi rasa cemas mereka juga. Terus untuk orang tua tentunya membantu orang tua ya, akan apa ya, akan rutinitas, jadinya tuh nggak bingung nanti ngapain lagi ya, nanti aku harus ngapain ya sama anakku gitu ya. Jadi nah itu struktur atau rutinitas itu sangat penting. Lalu limits atau batasan ya, limits itu kayak rulesnya, seberapa jauh, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang pantas, mana yang tidak pantas, yang seperti itu tuh perlu disampaikan, perlu menjadi sebuah apa namanya kebiasaan juga untuk di rumah. Tapi tentu hal-hal ini tuh sesuatu yang bukan satu arah bentuknya. Jadi bentuknya dua arah, apalagi kalau anaknya sudah semakin besar ya gitu ya, sudah SD, SMP, nah itu semakin banyak atau ruang untuk berdiskusi sama anak gitu. Kalau misalnya anaknya masih kecil, mungkin kita akan lebih mudah lah ya ibaratnya ya. Mereka belum bisa terlalu banyak untuk melihat celah-celah diskusi itu. Nah gitu. Nah boundaries juga kita perlukan supaya anak tuh tahu bagaimana mereka menempatkan dirinya, bagaimana juga mereka mendekatkan dirinya dengan orang lain gitu ya. Ruang yang untuk mereka sendiri tuh yang mana gitu, sehingga mereka juga harapannya tuh tahu gitu posisinya gitu ya, nggak yang deket banget asal deket misalnya gitu ya, atau ada hal-hal yang mereka anggap itu mereka nggak nyaman dengan itu, nah mereka tahu boundariesnya gitu. Lalu yang ketiga adalah neglect atau pengabaian. Nah ini cukup bahaya ya, artinya sampai mencapai level 3 tuh neglected children itu ada teorinya tersendiri dan bagaimana pengaruhnya terhadap masa depan anak. Jadi secara nggak sadar mungkin kita sering mengabaikan anak-anak kita gitu ya, kita sibuk sendiri gitu, anak-anak tidak terperhatikan gitu, terus atau mendelegasikan semua tanggung jawab pengasuhan kita ke pengasuh atau ke anak yang tertua atau ke kakek nenek atau ke om dan tante gitu ya. Tentu boleh dong didelegasikan, betul ya Kak Diki ya, apalagi untuk orang tua yang bekerja, tapi tidak sepenuhnya, ada bagian-bagian, ada porsi-porsi yang menjadi kewajiban dari orang tuanya sendiri. Misal sederhananya kita bekerja, anak dititipkan ke orang tua kita ya, nenek dan kakek. Kita tahu dong nenek dan kakek batas kemampuannya seperti apa gitu ya. Apakah kewajiban nenek dan kakek untuk ngajarin anak kita misalnya gitu ya, ngajarin pekerjaan, tugas-tugas sekolahnya atau tentang boundaries dan lain-lain ya, itu kan menjadi tanggung jawab kita orang tua. Tapi ketika kita delegasikan misalnya menjaga mereka, memberikan mereka makan misalnya ya, menjaga keamanan mereka seperti itu. Jadi tidak diabaikan, tidak didelegasikan sepenuhnya, karena efek dari anak yang terabaikan itu sangat berbahaya juga ya. Secara emosional dia tidak dekat sama sekali dengan orang tua, dia menganggap dirinya tidak diterima, tidak diinginkan oleh orang tuanya. Jadi bagaimana dia bisa menginginkan dirinya sendiri kalau orang tuanya sendiri itu tidak menginginkan dia gitu ya.
Selanjutnya yang kedua adalah mengabaikan masalah-masalah di sekolah. Misalnya sering terjadi ini adalah masalah belajar gitu ya. Anak kan punya, misalnya ya, anak kita punya kesulitan belajar tertentu gitu. Kita abaikan, kita anggap dia anak yang pemalas gitu ya, anak yang ya anaknya cuma males doang gitu. Padahal jangan-jangan anak kita punya masalah belajar tertentu yang perlu kita cari tahu kenapa ya. Nah, karena belajar kan apa ya, sepanjang usia anak-anak ya, sepanjang usia malah ya, sepanjang usia manusia. Kalau ternyata ada permasalahan dan dia sudah terjudge dia adalah anak yang pemalas dalam hal belajar, anak tidak pernah merasa berhasil, tidak pernah merasa termotivasi untuk belajar dalam hal apapun gitu ya. Lalu yang terakhir adalah tidak bisa memvalidasi perasaan anak. Jadi tidak bisa berempati terhadap perasaan anak. Ketika anaknya mengungkapkan hal yang nggak nyaman, entah nangis, kita cepet-cepet memotong gitu. Udah gitu aja nangis, kok kayak gitu aja kamu nggak bisa gitu ya. Padahal nggak ada salahnya kita validasi, kita coba menghayati dari sisi anak. Kenapa ya dia nangis? Oh, tinggal kita bilang, oh kamu sedih ya, misalnya kamu sedih karena tadi nggak bisa main sama temen ya, misalnya kayak gitu. Iya, kita bisa nanti atur lagi ya jadwalnya, misalnya kayak gitu ya. Atau kok kayak gitu aja sih nangis, kan besok ketemu lagi, nggak usah nangis lah. Nah kayak gitu kan anak nggak kalau dari sisi anak, mama nggak tahu gimana perasaan aku, pentingnya aku bermain bersama teman, misalnya kayak gitu kan ya. Gitu kurang lebih Kak untuk apa ya, kesalahan-kesalahan parenting yang kita sebagai orang tua tuh seringkali lakukan gitu ya.